Kalau kamu menemukan dokumen tua yang tidak memprediksi kiamat sekali, tapi berkali-kali, dan semuanya selalu dimulai dengan kalimat yang sama, manusia lupa. Pertanyaannya bukan apakah akhir dunia akan datang. Pertanyaannya, kenapa leluhur kita menulisnya seperti laporan resmi, bukan dongeng? Dan kalau dokumen itu benar, maka kita tidak sedang menunggu kiamat. Kita sedang mengulang jadwal. Awalnya terdengar seperti rumor kolektor gelap. Tahun 1947, gulungan kuno ditemukan di dekat Qumran yang kita kenal sebagai Dead Sea Scrolls. Tapi di pinggir cerita itu ada bisik-bisik lain. Beberapa lembar tidak pernah dipublikasikan, tidak masuk katalog, tidak punya foto resmi. Seorang epigraf anonim di sebuah memo yang bocor bertahun-tahun kemudian menyebutnya dokumen akhir zaman versi leluhur. Dan kalimat itu seperti paku yang menancap di kepala. Kita punya fondasi sejarah yang nyata. Bangsa Sumeria meninggalkan ribuan tablet tanah liat disimpan di museum seperti British Museum yang berisi mitos banjir dan riset peradaban. Di Mesopotamia, kisah banjir besar muncul dalam Epic of Gilgamesh, tablet 11. Di sana, dunia dibersihkan dan dimulai ulang. Di sisi lain dunia, Popol Vuh dari bangsa Kaiche Maya menceritakan manusia yang diciptakan, lalu dihancurkan, karena tidak mengingat penciptanya. Dan di Skandinavia, Ragnarök bukan sekadar kiamat, itu siklus. Dunia tenggelam, lalu muncul lagi. Polanya berulang, motifnya sama. Lupa, jatuh, ulang. Keanehannya bukan pada kisah akhir dunia. Keanehannya, banyak teks leluhur menyebut tanda yang teknis. Posisi bintang, hitungan waktu, bahkan bunyi langit. Beberapa menggambarkan langit seperti mekanisme. Seolah-olah mereka tidak sedang berdoa, mereka sedang mencatat instrumen. Dan yang paling mengganggu, motif riset itu sering datang bersama larangan. Jangan baca keras-keras, jangan sebarkan. Jangan bangunkan yang tidur. Teori paling masuk akal, ini semua metafora. Banjir adalah trauma kolektif. Api dari langit adalah gunung meletus. Bunyi langit adalah meteor atau badai. Para peneliti bencana purba memang mencatat peristiwa nyata. Misalnya letusan besar, perubahan iklim, dan naiknya permukaan laut yang bisa memicu migrasi massal. Jadi mungkin, dokumen kiamat hanyalah cara leluhur mengajarkan moral. Jangan sombong, hormati alam. Masalahnya, beberapa detail terlalu presisi untuk sekadar dongeng. Contohnya, Göbekli Tepe, situs di Turki yang diteliti Klaus Schmidt, lebih tua dari pertanian besar-besaran. Ada perdebatan akademik tentang makna ukiran-ukirannya, tapi banyak peneliti setuju. Ini bukan sekadar desa. Ini proyek raksasa di era yang seharusnya belum punya struktur sosial seperti itu. Lalu muncul pola yang bikin merinding. Di banyak budaya ada kalender bahaya, bukan tanggal absolut, melainkan siklus. Seolah-olah mereka mengukur kapan dunia rawan diulang. Sekarang masuk ke teori yang dilarang, bukan karena pasti benar, tapi karena terlalu rapi. Bagaimana jika ada peradaban sebelum kita yang pernah mencapai puncak, lalu runtuh? Dokumen-dokumen leluhur mungkin bukan nubuat. Mereka adalah manual bertahan hidup. Disamarkan jadi mitos agar bisa lolos dari pemusnahan pengetahuan. Bunyi langit bisa berarti gangguan kosmik, badai matahari ekstrim, perubahan medan magnet, atau tumbukan benda langit. Dan larangan membacanya adalah protokol. Informasi tertentu memicu kepanikan atau penyalahgunaan. Dalam teori ini, akhir dunia bukan akhir planet. Itu akhir versi manusia tertentu. Riset budaya, riset memori, riset sejarah. Kalau benar ada siklus riset, maka pertanyaan paling menakutkan adalah, apakah kita sudah melewati titik aman atau kita sedang berjalan persis ke arah yang sama dengan percaya diri yang sama?
Implikasinya brutal. Kemajuan tidak otomatis berarti kebijaksanaan. Teknologi bisa jadi hanya cara cepat menuju kehancuran yang bentuknya berbeda, tapi polanya sama. Dan kalau dokumen itu benar-benar disembunyikan, alasannya sederhana. Tidak semua orang siap hidup dengan jam yang berdetak di atas kepala mereka. Tapi ada sisi yang justru menguatkan. Kalau leluhur benar menulis peringatan, itu berarti mereka percaya kita masih bisa memilih. Mungkin akhir dunia bukan peristiwa langit. Mungkin itu peristiwa batin, saat manusia memutus hubungan dengan memori, dengan makna, dengan batas. Dan mungkin satu-satunya cara mematahkan siklus adalah melakukan hal yang selalu gagal dilakukan peradaban sebelum kita, mengingat. Sekarang aku lempar pertanyaan ke kamu. Menurutmu dokumen-dokumen ini cuma mitos bencana atau sisa manual dari peradaban yang sudah hilang? Tulis di komentar, teori A, metafora dan bencana alam, atau teori B, riset peradaban dan pengetahuan disamarkan. Sertakan juga alasannya, pakai satu bukti yang paling nggak bisa kamu abaikan. Dan kalau kamu mau, tulis timestamp momen paling bikin merinding, biar kita bedah bareng di video berikutnya. Karena mungkin yang paling berbahaya bukan dokumen rahasianya, tapi fakta bahwa kita berhenti mencari.